Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim. Adik-adik sekalian, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Ini dulu yang harus kita paham. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita punya dosa. Mana yang tidak ada dosanya malam ini di sini? Mana? Tunjuk. Ini di atas. Muka-muka penuh dosa semua ini. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya. Apa dosa saya paling banyak, Bu? Dosa mata. Apalagi kalau pergi kita ke mall, olahraga, habis amal saya. Depan dada, samping kanan ketek, samping kiri paha, di belakang pusat. Wah, tidak ada lulus mata saya. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustadz? Pasti dilihat, barang bagus. Tidak ada. Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga Ustadz? Ditimbang pahalanya, kebaikan sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak pahalanya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarimu, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Tidak ada jari-jari kaki. Masa tidak ada jari-jari kakinya? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya, Bu. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat ketika hujan. Bapak-bapak, ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak mungkin. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi tanya malaikat ini, malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, di darat, di laut, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang jumlahnya jutaan ini. Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan, apa namanya nih? Guntung manggis. Guntung manggis. Mana manggisnya? Nah, oh, mana? Sudah habis. Guntung manggis yang habis. Ketika umatmu berkumpul di lapangan guntung manggis, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ibu-ibu saudara sekalian, ketika kumpul seperti ini, hadrat tadi memimpin salawat, bersalawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ada saatnya nanti salawat itu akan menambah pahalamu. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Nabi Adam, ya Muhammad, ada umatmu bermasalah sebelum masuk pintu surga. Ditahan dia dan mau diseret masuk neraka. Kenapa? Karena pahalanya tidak cukup untuk masuk surga. Nabi pergi menengoknya. Setelah itu Nabi mengambil sesuatu dari kantongnya, seolah-olah ada bundaran kecil kayak kelereng. Dikasihlah hamba itu, ini kau ambil. Lalu dia ambil. Setelah itu ditimbang, ternyata dengan pemberian Nabi itu pahalanya kemudian jauh lebih berat daripada dosanya. Nabi Adam lalu bertanya, ya Muhammad, apa gerangan yang kau tarik dari kantongmu dan kau berikan kepada umatmu? Nabi menjawab, ya Adam, itulah salawatnya umatku ketika dia hidup, mencukupi pahalanya yang kurang. Kalau sholat kita barangkali sunnah jarang, Senin Kamis pun hampir tidak pernah, zakat sedekah pun lalai kita lakukan, maka cukupkan amalmu dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa?
Kita tanding ini, mana lebih laju suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Saya mau dengar suaranya ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya diam. Bisa? Oke, kita selawat dulu. Salatullah. Yang di belakang, yang di belakang. Ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,8. Oke, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, dek, kau yang cowok, kau teriak malam ini ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Oke, kita gabung semuanya ya. Saya minta tolong kita ikut salawat bareng-bareng dengan catatan lampu HP-nya dinyalakan, angkat ke atas. Oke, saya mau lihat mana lebih banyak di sini daripada yang semalam di Cempaka. Ayo, yang nyalakan HP saya doakan mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasulullah. Yang nyalakan HP-nya saya yakin itu bentuk kecintaannya kepada Rasulullah. Yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu di sebelah. Ayo. Ayo semua kita nyalakan. Ayo adik-adik, nyalakan HP-nya sebentar aja. Mudah-mudahan HP yang kita nyalakan bentuk kita cinta kepada Rasulullah. Ayo ikuti tangan saya geraknya. Salawat bareng-bareng. Minta tolong kita angkat ya. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujakiri lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Terima kasih. Simpan lagi HP-nya, kembalikan HP-nya temanmu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mau kasih uang ustadz. Uang ustadz itu beda dengan uangnya wali kota. Kalau uang ustadz pasti berkah. Ada yang mau? Ada yang mau? Nah itu yang baju merah, coba sini kamu. Nah, cepat. Lari lagi. Cepat. Ayo. Lari. Tanya. Ya. Siapa namamu, Dek? Pero. Ikan Banjar atau Jawa? Jawa. Mana Vero Jawa? Kalau Jawa Joko, Budi, Margono, iku Jowo. Vero, bingung saya. Lengkapnya siapa namamu, Rek? Alvero Gabriel. Ada alnya, masya Allah. Sama mahasiswaku, dia bilang, Ustad, siapa namamu? Tony. Apa itu? Dia bilang, ini Ustad, ada dalam Quran. Tidak ada Tony dalam Quran. Dia bilang, Ustad coba baca Taus. A'udzubillahi minasyaiton. Nah itu ada Tony.
Vero. Nah, siapa namanya Presiden Indonesia sekarang? Prabowo. Belum dilantik itu, Dek. Yang sekarang Jokowi. siapa namanya presiden yang menang Pilpres? Yang kusebut tadi. Prabowo. Siapa nama wakilnya? Gibran. Oke. Siapa namanya? Sudahlah. Nanti tambah banyak saya tanya, kau tambah tidak mengerti. Vero, kalau sekarang saya kasih kau duit 50.000 rupiah. Makasih. Oke, jangan dulu pulang, belum selesai. Berapa anak tirinya Nabi? 7. Nah, 7. 7, mantap, betul salahnya. Siapa nama anak terakhirnya Nabi? Pas. Oke. Kenapa disebut tahun gajah lahirnya Nabi? 7. 7. Apa hubungannya? Lupa. Hah? Lupa. Nah, sudahlah. Sudah. Saya yakin bapak-bapaknya pun kalau saya tanya banyak ndak tahu. Baru tahu, kau juga beleng-beleng. Sudah. Vero, wes, mulai sampean. Saya mau tanya bapak-bapaknya lagi. Ya dia boleh sembunyi kepalanya. Sudahlah, nanti malu orang tua. Atau ada ibu-ibu mau jadi korban. Ibu-ibu ada enggak mau duit saya? Mau? Sini. Yang penting siap malu. Sini. Ono kah? Kegako Ogi berani 2 lembar Mana? Sini cepat. Dada. Mana? Kasih mic-nya. Nggak usah dia naik ke sini. Nah, kasih mic-nya. Mana dia? Oh, itu sana yang berdiri. Oh ya. Kau dengar dulu ceramah. Bagaimana kau mau berkah untung kalau orang dagang aja kerjamu? Dengar ceramah dulu. Ya, Ibu, berapa istrinya Nabi? Pura-pura dia tidak tahu. Berapa istrinya Nabi? Izin 11, Pak. 11 atau 13? 11 atau 13? 11. Salah. Nah, siapa istri ketiganya Nabi? Pas. Ya, berapa anak tirinya Nabi? Pas. Ketika menikah dengan Hadijah umurnya berapa tahun? 40 tahun. Nabi berapa? 25 tahun. Ketika Nabi wafat umurnya berapa? 63 tahun. Hari apa dimakamkan? Hari Senin. Sudahlah. Ini 2 lembar. Berkah Ibu. Nah, Ibu Bapak, saya yakin 70% di antara kita, bahkan sampai 90% tidak tahu sejarahnya Nabi. Kenapa? Karena dari kecil kita tidak dengar sejarah Nabi. Mana tadi si Vero? Vero, kau tahu pemain bola Indonesia? Siapa namanya? Arhan. Siapa lagi? Dia tahu semua. Kalau pemain luar negeri yang paling hebat Messi. Siapa lagi? Ronaldo. Dia tahu semua. Tapi coba tanya anaknya Nabi, dia tidak tahu. Kenapa? Orang tuanya juga dia tidak tahu siapa sejarah Nabi. Maka ibu saya dulu waktu kecil, dia cepat perkenalkan sejarah Nabi kepada anaknya Dasat Latif. Dengan cara apa? Nyanyi kasidah. Ibu saya menyanyi begini. Pada zaman dahulu kala. Kenapa zaman dahulu kala, Mak? Pada zaman jahiliyah. Oh, berarti zaman jahiliyah, bukan zaman batu. Zaman dahulu kan ada namanya zaman batu.
Tapi ini zaman jahiliyah. Ibu tahu enggak namanya jahiliyah? Zaman jahiliyah, pian-pian perempuan, sampean semua, enggak ada artinya perempuan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah perempuan dianggap aib. Kalau ada orang yang melahirkan perempuan dianggap aib, maka tidak jarang bapak-bapak kalau melahirkan istrinya perempuan diambil anaknya yang masih merah. Itu zaman jahiliyah. Perempuan zaman itu tugasnya hanya 3, melahirkan, dapur, kasur. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur. Itu aja kerjanya perempuan. Bahkan perempuan zaman itu boleh barter. Saya judi misalnya, lawan judi saya senang istri saya, taruhannya kau pakai istriku 2 malam. Begitu nasibnya perempuan zaman dulu, tidak ada nilainya. Zaman dulu, zaman jahiliyah, 4 tuhannya orang, Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Mereka bikin Tuhan berdasarkan status ekonomi. Yang kaya dia bikin Tuhannya dari emas, yang agak kaya dia bikin dari perak, tembaga dan besi. Yang miskin sedikit dia bikin Tuhannya dari kayu. Yang paling miskin dia bikin dari tepung terigu. Dia bikin kepalanya, dia bikin badannya, dia bikin kakinya, dia bikin tangannya. Selesai dia sembah Tuhannya, dia lapar. Dia tengok-tengok Tuhannya. Roti, kan orang roti ketemu roti lapar. Lalu dia bilang, Tuhan, maafkan saya sudah sembah kau Tuhan, giliranmu pengertian kepadaku. Saya lapar Tuhan. Dia ambil tangannya Tuhannya, dia makan. Dia ambil kakinya Tuhannya, dia makan. Masih belum kenyang, kepalanya Tuhannya dia makan. Terakhir dia masukkan semua badannya Tuhannya. Sekejam jahat-jahatnya manusia Indonesia, belum pernah kita dengar mengakan Tuhannya. Zaman jahiliyah Tuhannya dia makan. Itulah zaman jahiliyah. Maka pada zaman jahiliyah itu, lanjut lagi lagunya ibu saya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul. Oh, rasul yang lahir, bukan wali kota. Tapi rasul kan banyak. Nabi dan rasul ada berapa, Ibu? 25. Lanjut lagi, yang terakhir dan mulia. Bukan nabi pertama, bukan nabi tengah, bukan nabi pertengahan, tapi nabi apa? Nabi yang terakhir dan mulia. Nabi ketika lahir disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada raja bernama Abraha, sombong, angkuh. Dia suruh perintah pasukannya, kau pergi selidiki di Hijaz yang sekarang kita sebut Makkah. Kau pergi selidiki kenapa mereka orang-orang Arab kalau musim haji mereka pergi ke Mekah. Kau tengok apa sebabnya. Intel disebar, pulang. Tuan Raja, di Hijaz ada bangunan namanya Ka'bah. Mereka orang-orang datang, Arab datang mengelilingi Ka'bah. Dari dulu sebelum haji sudah ada mereka kebiasaannya kelilingi Ka'bah. Tapi bukan tawaf namanya. Mereka memuliakan Tuhannya Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Lalu Abraha berkata, kalau begitu kita bikin juga bangunan persis sama Ka'bah supaya orang Arab datang ke negeri kita. Dibikinlah palsunya, imitasinya, serupa betul dengan Ka'bah, tapi orang-orang Arab tetap datang ke Mekah. Lalu Abraha jengkel, kalau begitu supaya mereka tidak datang ke Mekah, lebih baik kita hancurkan Ka'bah. Datanglah pasukan mereka berkendara gajah, karena waktu itu kendaraan paling hebat adalah gajah setelah kuda dan unta. Tapi gajah yang paling perkasa. Mereka membawa pasukannya gagah perkasa. Lalu Allah ingin menyelamatkan Ka'bah, maka Allah turunkan bantuannya, bukan malaikat, tapi apa yang Allah turunkan? Burung kakak tua. Pero kau benar kali ini.
Diutuslah burung ababil membawa batu dari neraka. Menurut para ulama, batu itu batu neraka yang panas. Kira-kira sekarang kalau kita batu bara. Terbang burung ababil di atas pasukan Abraha, menjatuhkan batu-batu yang panas. Akhirnya kendaraan-kendaraan mereka, gajah-gajah mereka hancur berantakan bersama pasukannya, termasuk Raja Abraha yang sombong. Punah mereka, Allah hancurkan dengan burung ababil. Orang Mekah waktu itu, siapa saja yang lahir anaknya dibawa ke depan Ka'bah, diangkat lalu diberikan nama. Pada saat itu Rasulullah sudah wafat bapaknya, maka yang mengangkat Nabi adalah kakeknya Nabi, namanya Abdul Muttalib. Diangkat cucunya Nabi, cucunya waktu itu diangkat. Kurang lebih seperti ini. Tradisi orang Arab, lahir anak dideklarasikan, dikasih nama. Kalau orang Banjar di sini disebut tasmiahan, ya kan? Saya beri cucuku nama Muhammad. Hiruk pikuk orang Mekah. Kenapa? Sebab sejak adanya Nabi Adam sampai lahirnya anaknya Siti Aminah, tidak pernah ada manusia punya nama Muhammad. Bingung orang Mekah waktu itu, apa maknanya Muhammad? Tidak terjadi kebiasaan seperti kita. Biasanya nama-nama, nama kakeknya. Ini kok nama baru? Apa ini? Abdul Muttalib lalu berkata, saya berikan cucuku nama Muhammad dengan arti yang mulia dan terpuji. Mudah-mudahan cucuku ini mulia dan terpuji. Nama penting. Saudara-saudaraku yang punya nama Muhammad, jangan kau permalukan Muhammad. Namamu Muhammad tapi tukang judi. Namamu Muhammad tapi sholat Jumat selalu terlambat datang, paling cepat pulang. Namamu Muhammad tapi kamu curang dalam berdagang. Namamu Muhammad tapi Ramadan kau tidak pernah muncul salat tarawih. Demi Allah, kalian yang menyandang nama Muhammad tapi akhlakmu busuk, kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas nama Muhammad yang kau canangkan itu. Jangan lagi kau berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua nama, bagaimana orang coblos caleg? Pilih saya, siapa anu? Siapa anu? Maka goblok kita kalau berkata apa arti sebuah nama. Itu kampanye orang beragama yang tidak jelas. Bagi kita orang Islam, nama adalah doa, nama adalah identitas. Kalau namanya mutmainnah, artinya wahai jiwa yang tenang. Berarti setiap dipanggil ibunya, dipanggil temannya, dipanggil oleh orang lain, wahai mutmainnah, itu artinya orang doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Maka kewajiban orang tua ada 3. Satu diantaranya memberi nama anak yang baik. Coba sebut namamu ke saya. Minimal ada 2 saya tanya, saya tahu. 1 agamamu, 2 sukumu. Jenenge siapa rek? Abdul Jabbar, pasti Muslim. Tidak mungkin Nasrani. Siapa namamu? Bertus Taitinus Tinus. Pasti non Muslim. Iya toh? 1, siapa namamu? Mutmainnah, pasti Muslimah. Yang kedua, dari nama saya bisa tahu sukunya. Siapa namamu? Siapa namamu? Jokowi, Jawa. Siapa namamu? Margono, Jawa. Siapa namamu? Margana, Sunda. Siapa namamu? Ambok Dale, pasti Bugis. Tidak mungkin Jawa. Jenenge siapa? Abu Dale. Tidak mungkin. Itu orang Bugis, Bulisan, tidak mau kalah sama Udin sedunia. Ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dale. Ambok yang selalu untung bisnisnya Ambok Upe. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berlian Ambok Intang.
Itu orang Bugis. Makanya jangan berkata apa arti sebuah nama. Rasulullah ketika lahir diberi nama Muhammad, yang Allah langsung mengilhami Abdul Muttalib, yang maknanya terpuji. Dan sampai detik ini Muhammad terpuji meskipun sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Ada yang coba menghina Muhammad, satu dunia umat Islam membelanya. Kenapa? Karena sifatnya yang terpuji. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Tuan-tuan, itu nanti di padang mahsyar kita kumpul dari Adam sampai hari kiamat, dan kita diadili satu demi satu. Masih ingat waktu pemilu kemarin, satu TPS saja 300 orang di dalam satu TPS itu. Kita ngantri 4 loket, kita ngantri sampai jam 3 sore. Padahal ada tenda. Di padang mahsyar kelak tidak ada tenda. Matahari, kata Nabi, seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal dari kepala. Dan pada saat itu dari Adam sampai kiamat kumpul berapa triliun manusia, dipanggil satu demi satu dan satu loket. Bayangkan berapa lama kita menunggu. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu dipanggil? Umatnya Nabi Adam? Bukan. Siapa dulu? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita urutan ke-25, tapi cintanya Allah, penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad, maka umat Islam dulu yang dipanggil. Tapi kita sendiri umat Islam berapa miliar? Maka dipanggillah umat Islam. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Bukan. Lalu siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Itu dulu yang dipanggil. Joko, Tony, Ningsi, Nining, Tuti. Kau di belakang semua. Dipanggil kau juga, tapi di belakang. Maka yang belum nama-nama Islam malam ini, besok tasmiahan kembali islamkan namamu. Daripada kau bermasalah di akhirat. Nama saya Tony Ustadz, sudah kasih Muhammad Abdul Tony, selesai. Nama saya Tuti Ustadz, Desi Ratnasari, tambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Nggak nyambung, biar nggak nyambung di telinga, yang penting kau selamat di akhirat. Hati-hati Pak, ini bukan perkara main-main. Mulai besok Bapak islamkan namanya yang tidak Islam. Tidak perlu ganti ijazah, tidak perlu ganti sertifikat nama kita. Cukup kita sampaikan di publik, hari ini saya islamkan namaku dan aku tambah di depannya Muhammad. Dan itu bisa dicontohkan, kita lihat Bapak almarhum Soeharto. Sebelum beliau haji, beliau namanya cukup di media kita baca Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, diislamkan oleh Raja Saudi waktu itu, ditambah namanya menjadi Muhammad Soeharto. Itu aja. Jadi Bapak kalau namanya Widodo, wes jenenge tambah Muhammad, selesai. Tidak perlu potong kambing. Yang penting sudah dideklarasikan, nama saya islamkan, ibu-ibu islamkan, nama anak-anak kasih nama-nama Islam. Nama adalah doa. Nah, setelah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan dikasih nama Muhammad. Tapi baru 4 hari setelah lahir diambil ibu susunya. Vero, siapa namanya ibu susunya Nabi? Hei, siapa? Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi. Berapa kali Aisyah, Khadijah sebelum menikah dengan Nabi? Ini Bapak perlu tahu, 2 kali janda baru menikah dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, itu yang pertama mencintai Khadijah, bukan Nabi. Selalu Khadijah berkata kepada ajudannya namanya Nafisah. Nafisah, ya bunda, itu pegawai kita satu si Muhammad, jujur dia bekerja, rajin, sopan, baik hasilnya, cerita selalu kebaikannya. Nafisah tahu, oh bunda jatuh cinta sama Muhammad. Lalu Nafisah menjadi tim sukses, bukan tim sukses pilkada. Lalu datanglah Nafisah kepada Muhammad dan berkata, Muhammad, kalau ada perempuan mencintaimu, bagaimana menurutmu? Alhamdulillah,
Cuma masalahnya ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Nafisa berkata, tenang mas bro. Tentu dalam buku tidak ada mas bro. Ini bahasa dasar. Tenang sampean, saya punya urusan. Datanglah Nafisa kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada lelaki yang suka bunda? Sembarang kamu bilang. Betul bunda. Ya alhamdulillah. Cuma ini lelaki lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Kata Nafisa, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Ada tim sukses pilkada main 2 kaki. Main di nomor ini, main juga di sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan paten, bukan. Ini di Jepang. Ya, itulah Nafisa menikah Rasulullah. Kita lanjut lagi lagu tadi. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Kota Baru atau Pakatan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Wali kota atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Dengan lagunya dia perkenalkan sejarah Nabi, Nabi terakhir. Bahkan dalam lagu itu ada akidah di dalamnya. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu zaman dulu waktu saya kecil. Tidak ada majelis taklimnya, tidak punya majelis taklim, tidak punya baju seragam, tapi lagunya mendidik anaknya. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, sekanan kanan kah? Apa kok apa itu kiri kanan? Jangan ketawa, saya serius ini. Katanya majelis taklim, tapi lagunya Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Apa beda itu lagu Cikampek? Katanya majelis taklim, tapi lagu-lagunya ikut senam, campur laki-laki perempuan depan kantor lurah. Bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan, bajunya sempit. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Apa ndak hancur ini? Kau ketawa semua karena kau kelakuanmu begitu. Anak-anak lebih parah lagi lagunya. Saya zaman dulu kecil lagunya Pak, lagu-lagu dandut tapi mendidik. Mengapa mengapa minuman itu haram? Dadadadeng. Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Dengar jawabannya. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Iya toh, mantap kita lagu waktu kecil. Sekarang ada apa lagunya? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodongo. Kepalamu ku simpan di kakimu, kakimu ku simpan di kepala, pantas kau buntu. Ayo ibu-ibu, perkenalkan sejarah Nabi dari kecil ke anak-anak kita.
Anak-anak kita kan senang lagu, maka perkenalkan melalui lagu. Dulu saya lagu ibu saya, pada zaman dahulu kala. Sekarang kepada anak saya, saya agak modifikasi, lagu modern sedikit. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 toh? 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama Abu Tholib. Oke, itulah tadi penampilan TKTPA dari Masjid Raudatul Jannah. Jadi dengan lagu kita perkenalkan sejarah Nabi, termasuk dengan maulid seperti ini. Kita perkenalkan sejarah Nabi dengan harapan mudah-mudahan dengan tahu sejarah Nabi, lalu anak kita kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, kita teladani Nabi soal cinta. Ini saya lihat ini judulnya, cinta hakiki. Cinta hakiki. Masya Allah. Mau lihat cintanya Nabi? Coba lihat. Nabi ke Taif karena di Mekah diusir, di Mekah dimaki-maki, lalu Nabi ke Taif, kira-kira dari Banjar ke Banjarbaru, dengan harapan di Banjarbaru dapat simpati dan orang senang karena sepupunya ada di sana. Datanglah Nabi ke Taif. Begitu sampai di Taif, Nabi malah dilempari. Dan siapa yang melempari Nabi? Bukan orang dewasa, anak-anak remaja. Dilempar, pergi kamu, pergi kamu. Dilempar sampai keluar darah Rasulullah. Pelipis beliau robek, keluar darah. Pas keluar darah, untungnya Rasulullah dia tadah darah itu di tangannya. Andai saja darah Rasulullah menyentuh tanah, tanah itu akan hancur satu kampung. Begitu datang dilempari, muncul malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril kalau muncul langsung saja Jibril berkata, Muhammad, saya datang membawa perintah Allah. Kau berdoa saja, saya hancurkan semua mereka penduduk Taif. Saya angkat ini gunung, saya hancurkan satu kampung. Kira-kira kalau sabarataan, pian sabarataan nih, kamu diganggu sama tetangga kampung, tiba-tiba datang tentara satu peleton, bagaimana Pak? Pasti jawaban hancurkan. Nabi tidak. Ya Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku hari ini, jangan kau hancurkan mereka. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, anaknya yang beriman. Kalau bukan anaknya yang beriman, cucunya yang beriman kepadaku. Kalau bukan lagi cucunya yang beriman kepadaku, cicitnya yang beriman kepadaku. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan hidayah dan rahmatmu kepada penduduk Taif. Nabi kemudian dikabulkan doanya. Sampai detik ini salah satu kawasan yang sejuk di tanah suci haram itulah Taif. Seperti Bogor, sejuk, dingin, di tengah padang pasir ada berembun dan subur tanahnya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini Rasulullah dikabulkan doanya oleh Allah. Sampai detik ini tidak ada pun satu manusia di Taif yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau lagi cintanya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah. Suatu ketika beliau ke masjid, di atas ketinggian Nabi diludahi yang disewa orang Yahudi oleh Abu Lahab. Untung tidak ada orang di situ. Kena kepalanya Nabi. Kira-kira kalau bapak-bapak kena kepala begitu, kurang ajar kau, dikejar. Nabi tidak. Naik ke atas lalu melihat, salah posisi ludahmu. Itu bahasa, tapi tidak seperti itu di buku. Kepalaku kena bos, tapi tidak apa-apa,
tenang saja. Lewat Nabi. Besok lewat lagi, diludahi lagi, kena lagi kepala Nabi. Nabi tetap senyum. Don't worry, be happy. Tentu dalam kitab tidak ada begitu. Ini supaya enak, kan sekarang sudah 10:30. Sampai jam berapa ini acara? 12. Ibu bisa? Betul. Saya tidak bisa. Besok lewat lagi Nabi, diludahi lagi. Hup. Kata Nabi, tidak apa-apa, jangan cemas. Hari keempat lewat lagi Nabi. Nabi tengok, mana di langgananku? Biasanya ada di sini ludahi saya. Selesai sholat Nabi tanya, kau tahu si fulan? Iya. Atau mana dia? Sakit ya Rasul. Oh sakit, kasihan. Iya. Nabi pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, ada ndak roti? Ada ya Rasul. Kurma? Ada, tolong bungkus. Mau kemana ya Rasul? Saya mau pergi tengok pasien. Allah karim. Ketuk rumahnya. Kata yang ludahi Nabi, siapa? Saya. Kata Nabi, saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Kaget ini orang, mati sudah saya ini pasti membalas ini Muhammad. Dia buka, begini bos, jangan lagi kau cari dalam kata bos. Gini, saya lewat tempat biasa, saya cari-cari kau, rindu juga saya ludamu. Saya cari kau, oh ternyata kau sakit. Ini ada roti, saya doakan kau cepat sembuh, makan silahkan, mudah-mudahan kau cepat sembuh dari penyakitmu. Allah karim. Apa kata ini orang Yahudi? Muhammad, luar biasa akhlakmu. Abu Lahab yang membayar saya untuk menteror mentalmu sampai sekarang tidak pernah datang lihat saya. Justru kamu orang pertama datang lihat saya dan mendoakan saya. Saat itu juga masuk Islam. Akhlaknya Rasulullah. Ada lagi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, samping pasar ada tunanetra. Tahu tunanetra, dek? Tahu tunanetra? Tidak bisa melihat. Tapi orang Yahudi waktu itu di Madinah minoritas, kaum yang paling sedikit. Apa kerjanya ini? Si tunanetra teriak-teriak, jangan kau dengar Muhammad, tukang tipu, tukang sihir, jangan percaya, pembohong, Muhammad Al-Kadzab, pembohong, jangan kau dengar dia, tukang sihir. Itu aja kerjanya. Beberapa hari kemudian wafat Rasulullah. Datang Abu Bakar kepada rumahnya Aisyah. Anakku, karena Aisyah itu istrinya Nabi, anaknya Abu Bakar. Apa ada kebiasaan Nabi yang belum saya lakukan? Lalu Abu Bakar diberitahukan, ada di situ tunanetra. Pergi suap. Disuap sama Abu Bakar. Begitu disuap, itu tunanetra yang teriak-teriak tadi, dia tepuk tangannya, dia tepis tangannya Abu Bakar. Siapa kamu? Kan anda melihat. Siapa kamu? Kamu bukan yang menyuap saya selama ini. Kasar caramu. Selama ini yang menyuap saya lembut caranya. Dia kasih saya yang halus-halus. Dia pisahkan yang tua yang keras. Caranya baik. Kamu kok kasar sekali. Siapa kamu? Kamu bukan yang selama ini menyuap saya. Abu Bakar lalu berkata, ya, bukan saya yang selama ini menyuapmu, tapi sahabat saya. Siapa sahabatmu? Muhammad. Dialah orang yang menyuapmu selama ini. Ternyata yang selalu dihina, dialah yang menyuapinya selama ini. Dan dia tidak tahu, ternyata Muhammad lah yang menyuapinya, yang selalu dia katakan pembohong. Lalu orang tunanetra Yahudi berkata, luar biasa akhlaknya Muhammad. Saya menyesal karena mana temanmu itu yang menyuapi saya selama ini. Kata Abu Bakar, dia telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Menyesallah ini, saya mau nyesal. Kenapa? Karena tidak sempat meminta maaf. Ternyata dialah orang yang saya hina selama ini, yang memberiku makanan dengan baik. Itulah Rasulullah. Saudara-saudaraku, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, jadilah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jangan bertengkar, saling maaf memaafkan, bertetangga rujuk. Biasanya kita bertengkar gara-gara pilkada. Sebentar lagi pilkada.
Jangan bermusuhan gara-gara beda pilihan. Masih ingat Pilpres 2019? Ibu-ibu masih ingat Pilpres 2019? Masih ingat? Siapa yang bertarung bapak-bapak waktu itu 2019? Siapa? Bapak Prabowo bertanding dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bener. Waktu debat mereka saling menyerang. Selesai Pilpres satu paket. Kalian 2019 bertengkar sampai sekarang masih maku busu. Apa kau dapat? Itu namanya beleng-beleng. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar. Kenapa? Mereka mau dapat proyek. Tim sukses saling memaki, biasa. Kenapa? Mereka mau jadi kepala dinas dan mau menjadi kepala daerah. Tapi kalian apa yang kamu dapat? Pilkada lalui dengan baik. Tidak setuju dengan calonnya orang, jangan kau hina. Kau senang dengan calonmu, silakan kau coblos, jangan kau maki orang lain. Mari lewati pilkada ini dengan sama-sama berhormat kepada calon kita dan gunakan hak suara. Jangan tidak datang memilih, dan jangan pula kita tidak mau memilih karena orang tidak mau memilih. Itu sama halnya mau terima makan tidak mau bekerja. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Rasulullah sangat mengutamakan persaudaraan. Itulah sebabnya dijelaskan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu bersaudara dalam Quran. Nabi bahkan menerjemahkannya ini bersaudara. Umatku itu seperti badan ini, kata Nabi. Lihat badan kita pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya toh? Bujur. Nah, coba lihat anak muda malam Ahad jalan-jalan, tahan tuh kakinya, duk, kaki tahan tuh, seluruh tubuh ikut merasakannya. Yang pertama merasakan mulut, window, bubuhan bugis rupanya. Yang kedua mata mencari. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Kaki yang tahan tuh, seluruh tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, cek, rasa kau, kau jalan kau lagi, jalan kau. Begitu mestinya kita di Banjarbaru ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu merasa terhina, yang lain ikut merasa terhina. Satu tubuh bersaudara. Saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita bertetangga. Sampai Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Tahu tidak kamu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat berkata, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, padahal mampu, sudah haji. Tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan fitrah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa ya Rasul? Padahal baik agamanya, baik ibadahnya. Kata Nabi, betul hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak. Ketika di store puasanya, ya Allah ini puasaku, datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah bertetangga di Banjarbaru, dia serobot tanahku, saya mau tuntut di polisi, temannya polisi. Gara-gara dia ambil tanah saya 1 meter, saya tidak punya got. Setiap hujan pasti banjir rumah saya. Gara-gara dia 30 tahun saya selalu kebanjiran. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya 30 tahun. Habis sudah puasanya, dia setor lagi sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang lagi, tunggu dulu, saya pernah bertetangga itu di Banjarbaru. Sama-sama saya pilkada, dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, yang tadinya saya kepala dinas menjadi staf ahli.
ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 30 tahun, habis puasanya 30 tahun, habis sholatnya 30 tahun, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah bertetangga, dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, ambil amalnya. Habis sudah amalnya, masih ada orang yang datang. Lalu berkatalah orang, ya Allah, bagaimana lagi, sudah habis amalku. Allah berfirman, tidak ada dosa yang tidak dibalas hari ini. Tidak ada fitnah yang tidak mendapat balasan hari ini. Supaya adil, silakan ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Habis ibadahnya, sementara dosanya orang masuk ke dirinya. Itulah yang disebut bangkrut. Biar tuan-tuan hitam jidat gara-gara sholat, Senin Kamis Anda puasa, tahajud Anda sekali setiap minggu, tadarrus setiap hari, tapi dalam kompleks kawasan tidak ada yang senang kamu. Kamu bukan orang yang mulia. Karena Nabi jelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itulah sebabnya Nabi menjelaskan, kalau ada barang-barang tanamanmu, kau tanam pohon, lalu pohonmu itu menyeberang ke tetanggamu, ya, misalnya kamu tanam mangga, ini ada pagar, lalu manggamu menyeberang tangkai dan dahannya ke sebelah, maka yang menyeberang pagar itu halal, bukan kamu yang punya, tapi tetanggamu yang halal punya dia. Kalau dahan rantingnya nyeberang ke pagar. Mahasiswa saya bilang, bagaimana kalau istrinya tetangga nyeberang pagar? Itu lain urusannya itu. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin